Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, Nabi SAW bersabda bahwa yang berpuasa akan memperoleh dua kenikmatan. Kenikmatan waktu dia berbuka dan kenikmatan sewaktu dia bertemu dengan Allah. Saudara, kenikmatan ada tiga macam. Ada kenikmatan jasmani, makan, minum, seks adalah kenikmatan jasmani. Ada lagi kenikmatan nafsani. Nafsu Anda yang merasa nikmat. Kenikmatan nafsani seringkali mengalahkan kenikmatan jasmani. Seorang yang hobi menonton atau bermain, boleh jadi jika diajak untuk makan dan minum, berkata, silahkan makan duluan, saya masih asyik menonton, saya masih asyik bermain. Itu kenikmatan nafsani. Yang tertinggi adalah kenikmatan rohani. Kalau Anda dari luar rumah sedang kehausan, membuka kulkas untuk mengambil minuman, tiba-tiba anak Anda datang, terengah-engah kehausan, Anda akan memberikan dengan tulus kepada anak Anda untuk minum, dan Anda tidak minum. Namun ketika itu, Anda merasakan kenikmatan luar biasa melihat sang anak minum. Mengapa demikian? Ini bukan kenikmatan jasmani, bukan kenikmatan nafsani, tapi itu adalah kenikmatan rohani. Saudara, ketika kita berbuka puasa, kita merasa nikmat. Kita nikmat bukan karena makanan yang ada. Boleh jadi makanannya beraneka ragam, tapi kita tidak melihat makanan itu. Kita menikmati kenikmatan rohani. Kita menikmati kenikmatan rohani karena berhasil mengendalikan nafsu kita. Karena berhasil mencapai target yang kita harapkan. Itulah kenikmatan rohani, dan itulah yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang berpuasa mendapatkan kenikmatan ketika dia berpuasa. Belum lagi kenikmatan yang akan diperoleh kelak di hari kemudian. Memang kata pakar-pakar ilmu jiwa, manusia akan merasa berbahagia apabila dia mampu untuk mengengkang dan mengendalikan nafsu. Itu sebabnya mengapa anak-anak yang belum dewasa, yang kita latih untuk berpuasa, lalu beberapa hari sebelum Lebaran kita merasa kasih dan berkata, cukuplah, tidak usah berpuasa lagi. Namun demikian, sang anak berkeras untuk berpuasa. Mengapa dia berkeras? Karena dia merasakan kenikmatan rohani dari berpuasa itu. Dia merasakan kenikmatan karena dia berhasil dan terus berhasil mengendalikan nafsunya. Itu juga sebabnya, kata pakar-pakar, lebih banyak orang yang berpuasa daripada yang sholat. Karena yang berpuasa, kenikmatan rohani yang didapatkannya sewaktu berbuka, sewaktu berhasil untuk mengendalikan nafsunya, jauh lebih besar daripada kenikmatan yang diperolehnya ketika sholat. Jadi sekali lagi kita berkata, puasa bertujuan mengendalikan nafsu, dan orang yang mampu mengendalikan nafsu itulah yang berbahagia, dan orang yang mampu mengendalikan nafsu itulah yang berhasil dalam puasanya. Karena itu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan buruk, siapa yang masih terus saja berdosa, maka Allah tidak lagi butuh darinya untuk meninggalkan makan dan minumannya. Siapa yang terus atau yang masih juga bersikeras melakukan pelanggaran-pelanggaran,
maka puasanya, kalau dari segi hukum orang berkata sah, tapi di sisi Tuhan boleh jadi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna kenikmatan rohani.